Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftal Jannah, NPM 3121038. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian teori behavioristik. A. Pengertian teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon hukum-hukum mekanistik. Jadi tuh teori perspektif behavioral ini berfokus pada peran tingkah laku manusia melalui rangsangan stimulus yang menimbulkan hubungan respons. Dan asumsi dasar mengenai tingkah laku menurut teori ini adalah bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan, bisa diramalkan dan bisa ditentukan. Menurut teori ini, seorang terlibat dalam tingkah laku tertentu karena mereka telah mempelajarinya melalui pengalaman-pengalaman terdahulu, menghubungkan tingkah laku tersebut karena semua tingkah laku yang baik bermanfaat ataupun yang merusak merupakan tingkah laku yang dipelajari. Jadi, behavioristik atau behaviorisme ini sebenarnya adalah sebuah kelompok teori yang memiliki kesamaan dalam mencermati dan menelaah perilaku manusia yang menyebar di berbagai wilayah. Sini juga ada tokoh-tokoh yang terkenal dalam teori ini meliputi E.L. Thorndike, I.P. Pavlov, B.F. Skinner, dan J.B. Watson, dan lain-lain. Di sini tokoh-tokohnya dan penjelasannya. 1. Thorndike. Menurut Thorndike, tahun 1911, salah seorang pendiri aliran tingkah laku teori behavioristik dikaitkan dengan belajar adalah proses interaksi antara stimulus yang berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, dan responnya juga berupa pikiran, perasaan, dan gerakan. 2. Ivan Petrovich Pavlov. Classic conditioning atau pengkondisian atau persyaratan klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap hewan anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Yang ketiga, John B. Watson. Berbeda dengan Thorndike, menurut Watson, pelopor yang datang sesudah Thorndike, stimulus dan respons tersebut harus berbentuk tingkah laku yang bisa diamati atau bisa disebut observable. Dengan kata lainnya, Watson mengabaikan berbagai perubahan mental yang mungkin terjadi dalam pembelajaran atau dalam belajar. Jadi itu berbeda dengan Thorndike. Kalau Thorndike itu kan tadi proses interaksi antara pikiran, perasaan, atau gerakan. Sedangkan Watson itu harus berbentuk tingkah laku yang bisa diamati, atau dengan kata lain, Watson itu bisa berbagai perubahan mental yang mungkin terjadi dalam belajar. Dan yang terakhir, keempat, ada Burrhus Frederick Skinner. Menurut Skinner, deskripsi antara stimulus dengan respons untuk menjelaskan perubahan tingkah laku dalam hubungannya dengan lingkungan. Kalau menurut versi Watson tersebut adalah deskripsinya yang tidak lengkap. Oleh karena itu, untuk memahami tingkah laku siswa secara tuntas, diperlukan pemahaman terhadap respon itu sendiri. Selanjutnya yang B, tahap-tahap perkembangan behavioristik. Fakta penting tentang perkembangan ialah bahwa dasar perkembangan adalah kritis. Sikap, kebiasaan, dan pola perilaku yang dibentuk selama tahun pertama menentukan seberapa jauh individu berhasil menyesuaikan diri dalam kehidupan mereka selanjutnya. Jadi dalam perkembangan dasarnya itu adalah kritis, dan sikap, kebiasaan, pola perilaku yang dibentuk itu selama tahun pertama menentukan seberapa jauh individunya dan berhasil menyesuaikan diri dalam kehidupan mereka untuk selanjutnya. Yang C, aplikasi teori behavioristik dan ciri-ciri terhadap pembelajaran, yaitu ada dua. Yang satu, aplikasi teori behavioristik dan ciri-ciri teori behavioristik. Yang aplikasi teori behavioristik itu dibagi menjadi dua, yaitu satu ada mementingkan pengaruh lingkungan, dan kedua mementingkan bagian-bagian. Dan ciri-ciri teori behavioristik itu pertama ada aliran ini mempelajari perbuatan manusia, bukan dari kesadarannya. Jadi itu tuh dia aliran itu mempelajari perbuatan dia, tapi bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. Selanjutnya, pengalaman-pengalaman batin dikesampingkan serta gerak-gerak pada badan yang dipelajari. Oleh sebab itu, behaviorisme adalah ilmu tanpa jiwa. Maksudnya ilmu tanpa jiwa itu bisa diartikan ilmu tentang kejiwaan, tapi bukan itu sendiri yang jadi objek penelitiannya. Akan tetapi itu adalah tingkah laku, perilaku yang dapat dilihat dan diamati. Selanjutnya, istilah kognitifnya menjadi populer sebagai salah satu ranah psikologis manusia, meliputi perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pengolahan informasi, pemecahan masalah, dan keyakinannya.
Selanjutnya yang D, pengertian kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang berarti knowing atau mengetahui, yang dalam arti luas berarti perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Jadi kalau secara sederhananya dapat dipahami bahwa kemampuan kognitif ialah kemampuan yang dimiliki anak untuk berpikir lebih kompleks, serta kemampuan penalaran dan pemecahan masalah. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah kognitif menjadi populer sebagai salah satu ranah psikologis manusia, meliputi perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pengolahan informasi, pemecahan masalah, dan keyakinan, untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh. Yang E, ada faktor-faktor penunjang perkembangan kognitif. Berdasarkan hasil studi Piaget, terdapat 5 faktor yang mempengaruhi seseorang pindah tahap perkembangan intelektualnya. Kedua faktor itu adalah ada kematangan atau maturation dan pengalaman fisik, physical experience. 1. Kematangan. Kematangan yaitu proses perubahan fisiologis dan anatomis, proses pertumbuhan tubuh, sel-sel otak, sistem saraf, dan manifestasi lainnya yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Kematangan mempunyai peran yang penting dalam perkembangan intelektual. Hal ini bisa ditunjukkan oleh hasil beberapa penelitian yang membuktikan adanya perbedaan, kayak rata-rata usia pada tahap perkembangan yang sama pada satu masyarakat. 2. Ada pengalaman fisik. Pengalaman fisik yaitu pengalaman yang melibatkan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungan fisik, memanipulasi objek-objek di sekitarnya, dan membuat abstraksi dari objek tersebut. Melalui pengalaman fisik akan terbentuk pengetahuan fisik dalam diri individu, karena pengetahuan fisik merupakan pengetahuan tentang benda-benda yang ada di luar dan dapat diamati dalam kenyataan eksternal. Yang terakhir ada kesimpulan. Teori behavioristik adalah teori yang menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Teori kognitif adalah teori yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang untuk memperoleh pengetahuan. Dari kedua teori tersebut, aspek dan karakteristik yang berbeda-beda pula, sehingga kadang-kadang yang ditemui pertentangan antara teori yang satu dengan teori yang lainnya. Jadi, dalam hal menilai benar tidaknya pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh berbagai teori itu, kita harus memandangnya dari segi-segi karakteristik tertentu yang sesuai dengan jenis yang diselidikinya. Yang penting bagi pendidik adalah mengambil manfaat dari masing-masing teori itu. Jadi, kesimpulannya hanya itu, di mana teori behavioristik pada tingkah laku manusia antara stimulus dan respon. Kalau dari segi teori kognitifnya berhubungan dengan pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi. Jadi dari segi aspek dan karakteristiknya memang berbeda-beda. Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan dan bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.